Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyambut hangat Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di ruang kerja DPR RI. Momen ini terjadi sebelum Syafri menghadiri rapat di Komisi 1 DPR. Dasko dan Syafri kemudian berbincang akrab. Setelahnya, Dasko mengantar Syafri ke tempat rapat. Menurut Syafri, pertemuan sebagai upaya menjaga soliditas antara pemerintah dan legislatif. Terlebih, Dasko merupakan Wakil Ketua DPR bidang politik dan keamanan. Sehingga Syafri merasa perlu mengkomunikasikan hal-hal yang perlu menjadi atensi dengan Dasko. Pemerintah terus menggodok keputusan Presiden terkait pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian. Rencananya tim ini akan dilantik pada 2 hingga 3 minggu ke depan. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu mengeluarkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra, menyebut Presiden Prabowo telah menyiapkan kepres pembentukan tim atau Komisi Reformasi Polri. Komisi ini akan dilantik pada 2 hingga 3 minggu ke depan. Tadi Pak Presiden juga mengatakan kepada saya bahwa akan membentuk tim reformasi kepolisian. Itu mungkin dalam 3 minggu ke depan akan dibentuk timnya. Kalau tadi Pak Ahmad Doviri itu dilantik sebagai staf khusus Presiden, juga ikut menangani reformasi kepolisian. Tapi bukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden tadi. Usulan pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian diajukan oleh sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada 11 September lalu. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 3 jam, Presiden menyetujui reformasi di tubuh kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Tak hanya di tubuh Polri, para tokoh yang hadir juga menyampaikan tuntutan reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum, HAM, pertahanan, dan keamanan. Reformasi di tubuh Polri juga menjadi salah satu tuntutan rakyat saat aksi unjuk rasa yang digelar pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Erick Thohir resmi menjalani hari pertama sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Ada momen menarik saat Sertijab Menpora yang digelar hari ini. Sertijab Menpora dihadiri sejumlah Menpora terdahulu. Salah satunya adalah Roy Suryo yang menjabat sebagai Menpora pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Selain Roy Suryo, ada juga Agung Laksono hingga Zainuddin Amali. Serah terima jabatan digelar di Gedung Kemenpora Jakarta Pusat. Usai Sertijab, Menpora menekankan pentingnya membangun kapabilitas 131 juta pemuda Indonesia agar mampu bersaing secara global sekaligus cinta tanah air. Bayangkan para senior datang dan saya yakin para senior sudah punya visi misi blueprint sebelumnya. Kenapa setiap pengganti harus menggantinya? Padahal ini kalau dikonsolidasi ini sebuah keindahan buat kita semua, betul? Jadi para senior saya janji dan tentu khususnya Pak Dito, apapun yang bapak-bapak sudah lakukan kita akan rapikan, kita akan review, kita akan jalankan sama-sama. Tidak ada perbedaan di antara kita. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada sisa periode masa jabatan 2024-2029 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu sore. Usai dilantik, Erick menekankan terkait dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Erick menyerahkan keputusan itu kepada FIFA.
Dalam pelantikan Menteri baru, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka absen di Istana Negara. Pihak istana pun menjelaskan jika Gibran tengah berada di luar kota. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri hingga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta pada Rabu. Untuk kedua kalinya, dalam pelantikan menteri dan wakil menteri tidak dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Menanggapi hal tersebut, pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Gibran tengah berada di luar kota sehingga tak bisa hadir dalam acara pelantikan menteri wakil menteri. Mas Gibran nggak datang pelantikan, Mas. Oh iya, Mas dari luar kota. Mas, Diketahui Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baik menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan hingga penasihat khusus di Istana Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, di hari pelantikan Menteri baru ternyata ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Papua. Gibran meninjau makan bergizi gratis di sekolah dan cek kesehatan gratis di Puskesmas Sentani. Informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Fazila Kairunisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kunjungi SMP Negeri 2 Sentani Jayapura untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kehadiran Gibran disambut penuh sukacita para siswa yang sedang menikmati makan bergizi gratis. Sesekali Gibran bertanya ke siswa soal menu yang disediakan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 2 Sentani berjalan lancar dan mendapat respon positif. Selanjutnya, Gibran meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas Kampung Harapan Sentani. Kehadiran Gibran disambut warga yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Warga pun mengabadikan kehadiran Gibran lewat kamera ponsel mereka. Sejumlah warga juga berebut bersalaman dengan Gibran. Kedatangan Wapres juga untuk melihat sarana dan prasarana penunjang pelayanan di Puskesmas Harapan. Tetapi kami menjelaskan semua pelayanan yang ada di kami, pelayanan ibu hamil juga kami lakukan, imunisasi juga kami lakukan, pengobatan umum, pasien UGD juga kebetulan ada. Bahkan tadi Pak Wapres mengunjungi ada satu ibu yang mau bersalin, sudah siap mau melahirkan. Gibran melakukan kunjungan kerja ke Papua sejak Selasa kemarin. Selain meninjau makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis, Gibran juga menjalani serangkaian agenda kegiatan lain. Kunjungan kerja Gibran ke Papua membuatnya tak dapat menghadiri pelantikan menteri baru di Istana Merdeka pada Rabu kemarin. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan.